Oke, ini panggilannya siapa nih? Aisyah, Farah, atau siapa? Ayo Kak, jawab. Aisyah. Aisyah, oke. Oke, Nah, mungkin izin untuk apa deh? konfirmasi dulu ya, untuk data Iya, sudah masuk. Boleh dikasih tahu dulu nih, nama lengkapnya siapa cantik? Aisyah Farah Kamila. Aisyah, Farah, Kamila. Pamela. Kamila. Kamila, maaf. Kak Kamila, Oke. Kamila. Mm. Untuk umurnya saat ini berapa, Adek? Setahun. 4 bulan. 12? 12 tahun 4 bulan. Oke, 4 bulan ya. Oke. Yes. Aslinya Adik Aisyah, kota mana saat ini tinggalnya? Di Jaksel. Jakarta Selatan. Oke, Jakarta Selatan. Untuk ininya, sekolahnya saya, namanya apa? Kelas berapa? Oh, ya. Sorry, tadi agak ini ngelek tadi, nggak kedengeran gimana? Oh, lagi Kak. SD Negeri Tebet Barat 08. SD Tebet Barat Negeri, 08 Kak. SD Negeri Tebet Barat 08. 08. Oke, sip. Ini datanya sudah Miss catat dulu ya. Oke, di sini Bismillahirrahmanirrahim kita bisa mulai juga untuk siang hari ini. Mah, ini untuk adik, ini kan harus ada pendampingan dari orang tua untuk prosedur trial kelasnya. Jadi kurang Hmm. lebih sekitar 60 menit ke depan, apakah mau Oh ya. berkenan untuk pendampingannya, Mah? Ya, ya, udah diberitahu sebelumnya, Miss. Sudah ya? Iya. Oke, aman ya. Oke, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. halo Ade Aisyah ya panggilannya ya. Welcome to Algonova, I'm Meliana, tutor at International IT and Med School. Dan untuk siang hari ini, insya Allah nanti Kak Meli atau Miss Meli nanti yang bakal bantu Ade Aisyah sebelum nanti kalau misalkan berjodoh untuk lanjut kelasnya nanti akan lanjut ke kelas selanjutnya. Jadi untuk siang hari ini kita bakal menjelaskan apa sih yang bakal dibahas nanti selama sesi trial kelas ini nanti. Yang pertama, nanti kita akan menentukan yang namanya adik nih tipikal belajar yang seperti apa. Kita bakal tentukan target belajarnya nanti. Kita akan lihat dulu nih adik Aisyah ini tipikal belajar yang seperti apa, cocok nanti masuk kelas yang seperti apa. Oke. Yang kedua adalah nanti akan ada sesi tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini nanti salah satu tes yang dimana sering banget digunakan baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia karena tes ini biasanya sangat lumayan lebih akurat nih untuk melihat kemampuan dari personal anak masing-masing. Dari hasil tes diagnostik ini nanti akan melihat sistem cara belajar seperti apa yang cocok untuk adik Aisyah gitu nanti. Dan dari hasil tes ini juga nanti akan dibuatkan kurikulum untuk personal nanti untuk adik Aisyah gitu. Dan yang ketiga nanti akan menjelaskan tentang Algonova itu seperti apa. Dan yang terakhir nanti jika yang Miss sampaikan nanti ternyata cocok dengan sistem cara belajarnya, cocok dengan kelasnya nanti, rekomendasi dari Miss, nanti yang terakhir adalah akan ada sesi administrasi menginformasikan berapa program biayanya nanti dan kalau misalkan cocok bisa kita daftarkan dan kita bantu untuk daftar kelas lanjutannya. Sampai di Oh sini iya, ada pertanyaan nih? belum, Miss. Kita Oke, sambil sip jalan ya. nih. Kalau gitu aman ya. Adik Ya, benar. Aisyah nih, Miss ada mau nanya-nanya dikit lagi boleh nggak nih? Gak apa-apa ya. Boleh. Oke, Ada Aisyah nih kan sekarang sekolahnya di SDN Tebet Barat 08 ya, Jakarta Selatan, umurnya saat ini 12 tahun. Boleh tahu sekarang kelas berapa berarti saya? Orang Ya, sekarang kelas berapa? Kelas 6. 6. Kelas 6 Kelas ya. 6 mau SMP. Sudah tahu nih SMP mau kemana? Ke Skopi. ke swasta Kak, karena kami kakak luar Jakarta. Oh, mau keluar Jakarta. Oh, mau Luar pindah ya, Bu Jakarta. ya? Jadi iya pindahan jadi ke Hmm, swasta di Asporbi rencananya. Udah hmm, masuk sih Asporbi. oke. Oh iya ya, terlagi ada lulus ya, udah mau masuk SMP nih, udah besar adik Aisyah. Nah, adik Aisyah nih mau nanya nih, Miss nih. Ini kan kalau datanya yang masuk nih, Mama daftarkan kelas matematika, bener nggak, Ma? Ya, bener. Bener ya, kelas matematika. Ya. Oke, untuk Nah, adik Aisyah nih, kalau boleh Miss tanya nih, dari 1 sampai 10 suka matematikanya berapa?
ukurannya apa? 5, 6, terus berapa 7? Berapa? Suka matematika ya dari 1 sampai 10 tuh berapa? 7. 7. Oke, lumayan ya. Oke, lumayan suka matematika nih. Tiga angkanya lagi tuh kenapa nih? Kalau boleh tahu. Masih ada yang belum dipahami ya? Nah, kenapa gitu? Oke. Kalau boleh Miss tahu nih, dari matematika itu yang adik Aisyah kuasai tentang apa aja? Tentang Yang apa aja yang adik kuasai. Aisyah kuasai? Penambahan pasti bisa ya. Oke, berarti ya. Hmm, Penambahan, oke. Pengurangan, bisa, oke. Pembagian, bisa. oke. Yang kurang dikuasai apa? Soal cerita, aman? Yang susah. Bangun ruang, geometri, gimana? Coba cerita dulu. Yang masih agak kurang di tentang apa? Yang Nah, dia kemarin kayaknya ini loh kalian yang agak kurang banget nih Kak gitu untuk dipahami gitu. Apa kira-kira? Boleh Miss tahu? geometri, gitu-gitu. Iya. Bang, bilangnya geometri. Geometri, oke, Apalagi geometri. pecahan, gitu-gitu. Maka, Pecahan. Habis itu apa gitu. bangun Apa bangun aja sih ruang, Kak biasanya? bangun ruang di mana bisa? Membuang. Dong ya tadi misalnya geometri. Kurang ya? Kurang. Oke, Nah, Kakak harus nggak apa-apa mah. Oke, berarti yang kalau basic kayak masalah penambahan, pembagian, pengurangan itu udah paham ya. Tapi kalau misalkan untuk pecahan, geometri itu masih agak kurang. Kalau soal cerita, soal cerita gimana? kesulitan nggak apa gimana? Paham nggak? Agak, Kadang-kadang sih. oh, kadang-kadang agak. Kadang-kadang. Oke, berarti Miss taruh di tengah-tengah ya untuk soal cerita ya. Oke, soal cerita. Kalau ini deh, Miss mau nanya, kalau pelajaran yang lebih disukai di sekolah itu pelajaran tentang apa? Apa? Nah, Apa kakak ya? kan bagusnya di Apa suka? mana? Apakah mungkin yang dibilang di luar matematika boleh nggak apa-apa? Apa misalkan contohnya olahraga kah? Atau misalkan ada ekstrakurikuler apa gitu misalkan? Bahasa atau Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? iyalah kakak bagus kok di situ. Di mana? Suka apa? Bagus bahasa. Bahasa. Belajar baca. Oke, bahasa bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa apa? Bahasa apa sayang? Ih, nggak mau aja loh. Emang agak aneh. Gak apa-apa mah. Biasanya memang kayak gitu kan karena baru pertama kali ketemu ya. Jadi mungkin nggak terlalu terbuka juga. Jadi, tapi Miss nanti boleh juga butuh datanya juga nih biar Miss tahu nih. Oh ternyata Aisyah tipe kalau anaknya seperti ini loh kita. Jadi gimana sayang? Suka bahasa apa? Indonesia. Oke bahasa Indonesia. Ada lagi selain itu? Bahasa Inggris? Enggak. Oke itu Bahasa aja. Inggris? Olahraga suka nggak? Enggak. Enggak. Kalau kegiatan pulang sekolah ngapain aja? Ngaji. Tidak, apalagi ada ini nggak? Ada ikut les lagi nggak? Tambahan misalkan tes les apa gitu, les renang apa gitu. Ada nggak? Nggak ada. Belum ada ikut les. Udah renang udah kemarin sempet, Iya. tapi karena kelas 6 kemarin diberhentiin dulu. Berarti Terus mm, kemarin cuma bimbel matpel aja sih, apa mah? Kak. Bimbel matpel aja kemarin Oh, di mata Nurul pelajaran Fikri. inti aja ya. Iya, Itu bawaan sekolah atau di luar mah? Nurul Fikri. Oke. Mapel ya. Oke. Oke, sekarang Miss atau Kak Meli izin nanya ke Mama dulu ya. Ini mah yang Mama yang daftarin kelasnya berarti Mama ya atau Papa? Iya, Oh, Mama saya. sendiri. Oke. Mungkin ada ini nggak, Mama? Mungkin ada goals atau harapan Mama tujuannya kenapa mendaftarkan kelas di Algonova ini, Mah, untuk matematikanya? Biar lebih apa ya, Kak? Lebih ngerti matematika sih, Kak. Oke, Mungkin kalau untuk tambahan aja, Oke. tambah-tambahan supaya lebih ngerti. Oke,
Info Algonova dapat dari mana, mah? Sosial media kah atau apa? Iya, dari sosmed, Instagram. Gitu. Oke, sosmed ya. Oke. Mungkin ada ini nggak, mah? Harapan mama untuk jangka pendeknya saat ini tuh pengen ikut kompetisi kah atau misalkan apa gitu? Belum ada. Enggak sih, enggak ada. Oh, oke, Enggak oke. ada. Berarti lebih ke Ningkatin nilai gitu lah, lebih ke supaya meningkatkan nilai di matpel matematika gitu sih, Miss. oh, oke. Tapi yang di Mhm. les mapelnya tuh, mah, apakah masih ada yang kurang didapatkan? Belum dapat matematika atau bagaimana, mah? Ada sih, gimana Kak matematika di NF gimana? Mm-mm. Sejauh ini sesuai gak sama buku buku kakak sesuai iya. Mm-mm. Oke, oke. Jadi ini mau mencoba sesuatu yang baru atau mungkin di tempat yang lama masih ada yang kurang atau bagaimana nih, mah? Enggak sih, memperkuat ininya aja. Misalnya tadi kan soalnya mau SMP kan beda ya matematikanya ya, pasti kan Yaps, lebih bener. Heeh. sulit. Nah, itu maksudnya Mm-mm. ya keteteran sih, Miss. Oke, oke, Hmm. oke, oke. Bener sih. Karena kan Buat ya pelengkap dia belajar di sekolah, dia lebih ngerti diharapkan iya, ngikut. karena makin naik jenjang makin ini ya, Mbak ya, untuk Iya, matematikanya. heeh. Benar banget, iya sih. Oke, kalau Miss boleh ini ya, apa, mulai Miss rangkum dikit ya. Jadi Mm-mm. dari Mama sendiri, dari adik Aisyah, di sini kan sudah ada ini juga ya, sudah ada bimbel tambahan juga di sekolah, di luar sekolah. Tapi di sini tujuan Mama adalah karena adik dari Aisyah ini kan bentar lagi mau lulus sorry, SD ya, udah kelas 6 juga, jadi mau masuk SMP juga, jadi butuh tambahan juga untuk matematikanya karena biar juga dari segi ada Aisyah tuh nggak kaget nih ternyata SD sama sama SMP tuh beda loh gitu. Beda dari segi Mm-mm. pelajarannya, beda pertemanannya, beda sistem cara belajarnya nanti. Biar dari sekarang tuh ada Aisyah tuh ada bekal nih sebelum masuk SMP Iya. gitu. Jadi itu Mm-mm. ya Mam ya, bener ya? Iya, betul, Kalau saya betul, rangkum Miss. ya. Oke. Mm-mm. Jadi untuk ada Aisyah di sini nanti sebelum kita sesi praktik untuk tes diagnostiknya, untuk melihat nanti sejauh mana kemampuan dari adik Aisyah, dan nanti hasilnya itu nanti sebagai acuan kita yang kita bakal jelaskan ke Mama juga tuh dari hasil tesnya itu seperti apa. Izin untuk Miss dulu untuk share screen untuk memperlihatkan Algonova itu apa, biar Mama juga tahu nih, mungkin sekilas juga ya lihat di sosial media itu Algonova itu seperti apa, tapi biar lebih dalam lagi, biar nanti udah tahu nih, oh ternyata Algonova tuh seperti ini loh sistemnya gitu. Izin untuk share screen dulu ya, Maya. Ya, ya. Ya, sebentar. Kalau Mm-mm. sudah terlihat nanti boleh diinfokan. Ya. Sebentar, dicek dulu. Di sekolah kurikulumnya apa nih, kalau boleh tahu? Kalau negeri kemarin kan Merdeka, kurikulum Hmm, Merdeka, Miss. oke, masih pakai kurikulum Merdeka ya. Kalau Oke. SMP nanti ya kemarin ada ya. Ada perubahan ya, Eh, Mbak? iya kayaknya sih kalau di swasta ya. Mm-mm. Kurikulumnya belum tahu nih, Miss, belum ada ini juga di Belum ada info ya. belum ada info ya. Biasanya Iya, saya ada update sih. Ini apakah sudah iya. terlihat? Sebentar, ini yang mana nih? Oh iya, sudah, sudah. Oh, sudah ya. Oke, izin Iya. jelaskan ya. Mm-mm. Mama sama ada Aisyah, izin Miss jelaskan sedikit untuk tentang Algonovanya. Mm-mm. Algonova adalah sekolah internasional di mana khusus untuk anak-anak IT dan matematika, di mana anak-anak yang dibentuk di sini adalah anak-anak umur 5 sampai 17 tahun. Jadi tujuannya adalah gimana caranya untuk anak-anak yang misalkan nih ada yang suka gadget misalkan nih dan suka nge-games, gimana caranya kita bantu untuk anak-anak yang suka games itu buat games. Anak-anak yang misalkan sudah ada basic matematikanya, kita kembangkan lagi matematikanya di sini. Intinya IT dan matematika ini untuk era saat ini itu sangat-sangat berkaitan banget. Makanya kenapa ini adalah sekolah internasional yang untuk membantu anak-anak di bidang itu. Nah, selain itu, Algonova ini sudah terkembang atau sudah ada di 97 negara dan kita sudah ada 8 tahun ada di dunia. Dan di sini fokusnya kita adalah di bidang edutech, edukasi dan teknologi. Selain itu, di sini di Algonova bukan cuma kita bantu untuk anak-anaknya berprestasi di sekolah, tapi kita ada yang namanya nanti program-program yang nanti kita arahkan untuk anak-anak yang sudah sekolah di Algonova ini untuk belajar lebih dan nanti ikut kompetisi. Kompetisi itu nanti ada di baik itu secara nasional maupun internasional. Baik itu kompetisi di bidang coding, desain, matematika gitu. Jadi nanti
harapan dari Miss sendiri nanti ketika adik Aisyah nanti belajar di sini, selain untuk harapan atau goals Mama untuk meningkatkan nilai dari Aisyah, Aisyah juga bisa bersaing nih. Kalau misalkan ternyata anak-anak yang ada di luar sana itu belajar apa sih? Anak-anak yang ada di Malaysia, Singapura, negara-negara di luar sana itu fokus belajarnya itu sistemnya seperti apa gitu. Jadi nanti adik Aisyah juga bisa mendapatkan program yang sama, cara belajar yang sama, sama seperti orang-orang yang ada di luar sana gitu. Ini beberapa teman-teman dari adik Aisyah yang sudah mengikuti kompetisi nasional maupun internasional. Baik itu namanya Kak Alena, ada namanya Kak Re, juga anaknya umur 10 tahun, 12 tahun. Ada yang ikut matematika kompetisi Revolution 2025, ada yang ikut Genius Science Nasional Olimpiade juga gitu. Dan masih banyak lagi anak-anak yang sudah ikut kompetisi nasional itu maupun kompetisi internasional. Karena tujuan kita adalah orang tua tuh pasti punya goals yang lebih juga, tapi mungkin tidak diungkapkan. Jadi pasti banyak orang tua yang juga pengen anak-anaknya yang cuman sudah paham nih basic matematika, sudah suka matematika, dikembangkan lagi keinginan dan minat bakatnya itu, gitu. Selain itu, seperti yang Mama sampaikan tadi, kenapa sih rata-rata banyak orang tua tuh memilih anak-anaknya itu bisa lebih paham di matematika? Karena rata-rata sudah ada penelitian 70% pekerjaan yang lebih tinggi itu pasti di bidang matematika, keterampilannya yang dicari gitu. Selain itu juga anak dengan keahlian matematika 30% lebih mungkin untuk lebih paham di bidang teknologi dan sains. Nah, sudah ada penelitian juga bahwasanya 15% anak-anak itu lebih paham di pelajaran lain ketika dia sudah fokus di matematika. Karena kayak sinkron gitu mah, seimbang antara otak kiri sama otak kanannya nanti gitu. Karena matematika ini kan menuntut banget untuk anak-anak itu teliti, anak itu untuk berpikir kritis, untuk anak itu untuk problem solvingnya dia seperti apa. Jadi nanti ini semua nih pasti bakal kepake banget untuk nanti di apalagi terutama anak-anak yang sudah kuat di bidang matematikanya gitu. Selain itu juga di sini alhamdulillah kita mendapatkan rating yang lumayan bagus nih mah untuk di sosial media, baik itu di Facebook, di Instagram gitu. Kalau misalkan Mama pernah belanja ya Maya, alhamdulillah pasti orang tua pasti melihat ratingnya dulu nih, oke nggak ratingnya nih, bagus nggak kira-kira nih untuk hasilnya itu seperti apa. Dan alhamdulillah kenapa kita sampai banyak dapat rekomendasi ini dari orang tua siswa gitu, karena balik lagi kita memberikan bukti, buktinya apa? Dalam waktu 3 bulan sudah ada progres untuk anaknya. Karena balik lagi progresnya seperti apa? Nanti akan ada rapotan yang kita berikan ke orang tua siswa. Jadi setiap pertemuan nanti, setiap kurikulumnya akan ada rapotan yang kita berikan ke orang tua siswa. Jadi orang tua siswa tahu nih progres anaknya seperti apa. Makanya kenapa 3 bulan di awal itu sudah ada progres untuk anaknya dari peningkatan nilai, dari pemahamannya, itu semuanya sudah ada nanti rapotan ke orang tuanya langsung. Gitu. Karena sistem kami adalah sekolah internasional, jadi nanti akan ada yang namanya kurikulum, silabusnya itu sama seperti sekolah gitu. Tapi bedanya kita buatkan kurikulum ini sesuai dengan hasil tes diagnostik setiap anak itu gitu. Jadi nanti pendekatannya akan berbeda-beda kita setiap anaknya. Oke, kalau sudah jelas dengan penjelasan Meli, sekarang izin mungkin sekarang yang akan stop share screen adalah adik Aisyah ya. Sekarang ada beberapa yang perlu disiapkan nih untuk tes diagnostiknya. Boleh disiapkan dulu kertas sama pensilnya dulu sayang, sama Hmm. penghapusnya untuk kita tes Coba diagnostiknya. pensilnya. Gitu. Disiapkan dulu boleh. Dulu ya, Tenang. Miss. Oke. Hmm. Mm-mm-mm. Hmm. Pensil sama ini kan di kertas kan, Miss ya? Ya, bener banget. Jadi nanti Ya buat kertas aja ya. korekan aja sih, karena kan pasti Ya, butuh berhitung, butuh menulis ya, nanti untuk adik Aisyah kita. ya. Sudah cantik? Ya sudah Sudah, Miss. oke. Ini Miss kirimkan linknya di kolom komentar. Silakan dilihat dulu. Ya. Oke, link itu silakan diklik, dibuka dulu. Kalau sudah dibuka, silakan di share screen ya, biar Miss tahu juga gimana nanti penyelesaian pengerjaannya. Mm-mm. Ini loginnya apa ya, Miss? Oke, boleh share screen dulu, Mah? Oh, share. Yang gimana ini ya? Ini ada berbagi layar tulisannya atau apa, pokoknya dibagi. Oh, berbagi. Ya, Iya, bagikan. benar banget. Bentar Berbagi dulu layar, ya. Mana sih? Kok membagikan apa ini? bagikan layar. Habis itu nanti muncul untuk yang di itu ya, untuk di Kak bagian senggol desktop. ayah, Kak. Kak senggol ayah, Kak. Senggol ayah.
Bagikan layar ini gimana? Oh, ini dia ada bagikan layar. Terus, Hmm. eh, Bagikan layar, terus sini sini. Bagi mana layar, bukan? terus tunjukkan di menu yang tadi login untuk link tadi. Bagikan ya. Bagikan layar otomatis. Gunakan koneksi. Oh, sih. Ini zoom ya. Iya. Maksudnya itu. Kayak Miss tadi, berbagi layar. Kalau sudah terlihat nanti, Itu di baru Bagikan layar semua ya. Heeh. Semua sebagai hanya konten dan sebagainya. Oke. Filenya di mana? Coba lagi. Kok gagal? Layar di dokumen ya? Dia. Lain. Enggak yang mau di share apa sama Bunda? Enggak, ini nanti mesti suruh bagikan. Ini cara pengerjaan ini nih. Nih, masuk ke Algonof yang ini nih. Yang ini, yang mau di ini. Itu ya, udah ya. Kelihatan nggak? Udah terlihat belum ya, ya? belum. Oh, belum. Iya, jadi bukan begitu harusnya. Di mana? Bagikan layar ke Ini nih, ayo balik ke situ. Udah selesai ya, Ini yang sudah ya. Ini yang sudah aku bagikan. Kamu main HP kak? aja. Udah kelihatan? Kan gagal, kenapa gagal sih? Bukan ya? Coba di close. Yang ini di close dulu nih. Ini apaan nih? Yang mau Bunda bagi yang mana? Di mana? Yang ini tadi nih yang Yang tadi tadi apa tadi ya? di chat ini. Buka dulu itu. Nah, ini. Itu buka. Oke, ini kan. Ini Ini kan yang mau password. dibagi kan. Iya. Nah, coba. Nah, yang mau dibagikan itu. Oke, layar kan. Mm-mm. Ini kan. Mm. Sejar, oke. Hmm. Nggak mau dia. Hmm. Sudah kesalahan satu-satu. Iya, 701 nggak mau ya? kenapa nggak mau ya? Kenapa nggak mau Seluruh ya? layar nggak mau juga. Iya, kode kesalahan 111 Satu. 001. Tata letaknya udah benar ya. Kode error tidak mau koordinir Iya, ini nggak bisa di-share Kak tujuh. layarnya. Ada masalah, ya? Ada errornya, ada notif errornya. Oh, dari Oh, ini ya, dari menghapus laptopnya CC, ya? Apa? Dari menghapus CC laptopnya ya? dan mempengaruhi Zoom ke versi terbaru. Oh, ini zoomnya dia harus update zoom. Kalau dari notifnya itu harus harus update zoom dulu. Oh, belum Ini kan update. zoomnya masih, iya, ini masih zoom yang Oke, belum oke. update. CC, coba hapus Mm-mm. CC. Atau mau dia Hmm, update dulu nggak apa-apa? Boleh? mau update dulu Biasanya, kan? Ya udah. biasanya, Gimana? biasanya cuman kurang kurang dari 10 menit ya kayaknya. Paling 5 menit ya, Hmm, kalau nggak salah. gimana tuh? Eh, Ya itu tuh Zoomnya tuh. kalau update zoom. Tuh. Lainnya apa tuh? Ini. Nggak pernah ini harus otomatis dia ngaktif kan ya. Ya, biasanya kalau share screen, biasanya langsung muncul ini, menu-menunya kelihatan nanti. Mau Yang pakai bisa laptopnya nggak? install atau apa saja. Ya udah, coba deh. Ntar ganti laptop dulu ya, Mes. Iya, nggak apa-apa. Ini join aja dulu. Nanti abis itu kalau sudah masuk Heeh. ke situ, ini bisa di lock up. Oh iya. Nggak apa-apa. Tenang ya, ada Aisyah. Kita tetap latihan kok nanti. Iya ini, aduh, bersihkan kasih di mana ini ya? Nggak apa-apa, mah. Hmm. Aman. Oke. Oh ini nih di sini kali nih get started kali get started sih. Mana? Coba di situ dulu aja. Ini mam sudah terlihat link Zoom-nya.
Link Zoom-nya masih ada. Ah ya, Ini oke. ada Berarti hanya tinggal ini ya, Cerita tinggal ya, cerita ya. tinggal saya admit aja Cerita nanti ya. untuk masuk. link Zoom-nya yang tadi kan ya, Miss ya. Ya, sama-sama kok sama. Tinggal nanti Hmm. saya asisi untuk masuk aja. Oh iya. Urgensi hapus data. Urgensi. Untuk kita. Udah bisa belum? Ini rumah kata Dika. Zoom tadi mana Zoom? Eh, mana? Iya nggak mau sih. Masih nggak mau. Nggak mau masih. Masa ya? Belum. Hmm. Dia tulisannya error gitu ya, Maya? Ih, error. Maafin aja dong ya. Mana tadi nih? Bentar. Bye-bye. Ya, ya. Nah, ini nih. Bentar, Mas. Saya WA ya, Miss ya. Coba Ya, ini WA-nya kenapa keluar? Oh, ini berita aja ini benar kata. itu WACS-nya coba saya konfirmasi ke CS-nya dulu ya. Tadi Ya. chatnya tuh apa? Oh, ini mah ini karena ini karena laptop kayaknya sih laptop saya. Ya. Aduh, ngapain? Kita coba ngerjain aja dulu ya. Mm-mm-mm. Sebenarnya sebenarnya bisa aja sih mah. Cuma nanti kan untuk soalnya nanti kita nggak bisa discuss juga jadi jatuhnya untuk soal-soalnya yang mana dia kurang pahami gitu. Makanya perlu di share screen. Ini jadi pakai laptop satu lagi mah? Jadi tapi ini juga apa ya? Jaringan nih. Oh jaringan. Oke oke oke. Mm-mm. Gini aja nih mah. Kalau Iya. misal dikerjakan dulu soalnya, nanti Hah? apa? Mungkin Mama join pakai dua device aja, pakai satu HP lagi gitu kan. Biar saya bisa lihat Oke. juga adik Aisyah selama mengerjakan soal itu seperti apa. Oh Eh, iya. dan satu lagi, kalau misalkan nanti bingung yang diklik yang sebelah mana atau apa, nanti saya bisa jelaskan gitu. Oh iya. Oke.
Tapi untuk satu mikrofon aja ya, Maya, nanti biar nggak terlalu mantul suaranya. Satunya Oh lagi iya. untuk buat video, Jadi, lihat kayak gimana dia pengerjaan soalnya aja nggak apa-apa. oh iya. Audionya nanti dimatiin yang itu ya. Oke. Oke, bener kali, Mi. Bentar, mana tadi ya? Bentar, Mas. Oke, loginnya pakai yang saya kirimkan username sama passwordnya biar saya jelaskan nanti di Oh menu iya. ada apa aja. Ya. Yang tadi ya, Miss ya. Ya, benar sekali. Login ya. Login. Habis itu pakai dual device aja satu HP satu ini, satu kameranya untuk ngarah ke Ada Aisyah untuk Oh lihat iya. di layarnya dia pengerjaannya. Kakak mau kemana? Oh ya udah. Mbak mana sih tadi? Ya udah ini aja lah pakai HP aja bentar. Impor bunda pakai HP aja. Human error aja ada Hmm. ya Maya, apalagi laptop error ya Maya. Iya. Gak apa-apa, aman Maya. Yang penting kita cari solusinya. Bisa pakai HP kok. Nah, nggak mau dia ya ini ya. Namanya namanya 98,179 tujuh. Hmm. Ini. Bentar. Bunda ini dulu ya. Ini. Oke, bentar. Saya Kalau buka. ngerjain ini pakai HP aja bisa gak, Miss? Pakai HP ya? Yang itunya tadi, yang di chat tadi. Hmm, mending kamera aja mah. Di laptop emang nggak bisa ya Maya? Laptopnya bisa, cuma ini saya ini aja. Ya, kamera ininya hadap ke adik ini aja. Adik. Oke, apa hadap ke adik Aisyah aja mah untuk ininya dia. Pengerjaan soalnya mungkin dari belakang boleh. Kamera belakang ya. Ya, Oke, Kak. Ini yang mana? oke. Ini suaranya. Dimatikan dulu mah, boleh mikrofonnya. Biar satu aja. Itunya. Ini udah. Ah, Oke. Mungkin boleh boleh agak depan sedikit mah. Saya mau jelaskan menu-menunya dulu. Oke, sebentar. Miss izin login juga ya, biar bisa kelihatan di sini. Sebentar. Sebentar. Ma ini, Meli, Miss izin share screen dikit ya. Saya jelaskan menu-menu yang sedang dibuat Oke. sama di Aisyah. Oh iya. Oke, sudah kelihatan? Iya, Oke kelihatan ya. sudah. Ada Aisyah, di sini Miss izin jelaskan sedikit dulu menu-menunya ya sebelum dikerjakan dulu soal-soalnya. Di sini ada menu home, ada menu kursus, ada menu komunitas, ada laboratorium, ada toko. Nah, kalau misalkan adik Aisyah klik di kolom komunitas, nih coba misalkan adik klik nih. Silakan adik klik coba Iya. di laptopnya. Oh iya, ada Adik Hall klik. of Fame ya. Mm-mm. Silakan diklik dulu, coba. Ada tampilan kayak gini nggak? Bentar. Nah, iya. Hmm. Ada ada. Sudah, oke. Diklik ke bawah, scroll di Hmm. komunitasnya, dicentang habis Ya, itu ya, sebelah sini. sudah. Sudah.
Oke, sudah. Kalau sudah, nanti tampilannya akan berubah. Tampilannya ada apa? Tampilannya seperti ini. Ini adalah sosial medianya untuk anak-anak Algonova. Sosial media itu apa? Ini adalah anak-anak yang belajar di bidang coding, desain, dan anak-anak yang belajar di bidang IT. Nah, di sini anak-anak itu mengupload semua karya-karya mereka dari anak-anak Indonesia, baik itu di luar dari Indonesia. Jadi apa? Yang terbaru saat ini karya-karya mereka semuanya sekarang semuanya sudah diupdate di sini semua gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah mereka membentuk portofolio mereka untuk anak-anak yang punya bakat baik itu di bidang desain, gambar atau apapun itu, mereka punya karya yang nanti akan dibentuk jadi portofolio mereka agar nanti ketika mereka mencari sebuah pekerjaan baik itu secara online maupun secara offline, baik itu mereka masih sekolah atau mereka sudah punya klien pengen digambarkan di baju. Misalkan di desain baju, desain bangunan, atau desain games, dan lain-lain, itu mereka sudah punya portofolio itu di sini, gitu. Selain itu ada Iya. apa? Kok misalkan diklik nih di bagian toko, di toko ini, kalau misalkan diklik nanti di sini itu ada yang namanya kita bisa belanja nih. Ada misi, ada toko, ada item. Kalau diklik bagian toko, biasanya nih untuk anak-anak yang suka main Roblox nih ya, di sini kita bisa dapat yang namanya Robux. Robux ini apa? Jadi misalkan nih, Ade Aisyah itu banyak banget belajar nih, sudah banyak belajar mengerjakan soal-soal, nanti otomatis saldonya akan bertambah di sini. Saldo-saldo ini nanti yang bakal bisa digunakan untuk beli item-item yang ada di Roblox nanti gitu. Dengan cara apa? Semakin banyak koinnya, semakin banyak poinnya nanti, maka bisa digunakan untuk beli icon-icon di sini. Gitu. Jadi itu, jadi enaknya anak-anaknya itu termotivasi nih bagi yang sudah punya games misalkan nih. Dan apa gimana sih caranya untuk beli-beli misalkan kalau di Roblox itu kan ada kayak pengen nambah ada pohon lah Nah, apalah kayak caranya gitu nak. gitu. Jadi Oh nanti iya. bisa nambah-nambah di sini gitu. Kalau misalkan nanti ada anak-anak itu punya karya, tinggal di-upload di menu laboratorium ini gitu. Mereka nanti bisa buat proyek-proyek mereka nanti yang bisa di-upload dan bisa di ini diperjualbelikan nanti di Play Store. Kita bantu untuk uploadkan. Nanti gimana caranya mereka untuk bisa belajar di sana gitu. Jadi ada nilai jualnya lah gitu mah Hmm. kita. Iya, iya, iya. Selanjutnya sekarang kita klik ke menu kursus. Silakan diklik menu kursusnya. Kursus, ya. Di scroll ke bawah. Oke, di scroll ke bawah sampai ketemu di tulisan diagnostik gitu. Ini Oh iya, ada. oke sudah? Oke. Ada. Silakan diklik yang nomor satunya. Satu ya? Ya, nomor satu. Tapi sebelum diklik Nomor nomor satu. satunya, izin Miss dulu bacakan peraturannya sedikit ya. Oh iya. Peraturannya adalah Aisyah di sini Duduk itu. tidak boleh dapat bantuan dari mama atau dari papa, Oh iya. ya, maupun dari Iya. Miss, gitu kan? Bukan karena kami jahat, tapi tujuannya adalah agar hasil tes diagnostiknya itu akurat, gitu. Kita pengen lihat kemampuannya seperti apa, sepemahaman adik Aisyah itu seperti apa. Jadi di sini tujuannya adalah kerjakan semampunya adik Aisyah aja. Kalaupun nanti tidak paham, tidak masalah, tidak akan ada marah atau apapun tenang. Karena ini tujuannya adalah pengen melihat sejauh mana kemampuan. Kadang gini, Mam. Ada anak Iya. yang misalkan, mohon maaf ya, bisa jadi anaknya itu sekarang sudah kelas 6. Tapi ternyata dasar Mm-mm. kemampuan matematikanya dia itu masih kelas 5, kelas 4. Nah, ada lagi Hmm. contohnya misalkan anaknya sudah kelas 6, tapi ternyata pengetahuan dia itu di atas rata-rata anak SMP. Misalnya Iya. kelas 7, kelas 8 misalkan kayak gitu. Ada yang seperti itu nih, Mm-mm. Mam. Makanya kenapa? Iya. Ini kita tidak bantu dulu, kerjakan kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit ke depan, silakan dikerjakan mandiri pribadi. Kalau misalkan salah, silakan next. Kalau misalkan nanti benar, nanti silakan centang hijau. Nanti di sini ada centang mah sebelah kanan atas itu. Kalau mau Tentang ya, perhatikan, ya. ada nanti contreng warna hijau. Hmm. Dicontreng dulu warna hijaunya, baru klik next yang sebelah Hmm. kanannya. Gitu. Oh. Walaupun jawaban benar atau salah, centang saja yang warna hijaunya. Next lagi soal selanjutnya. Gitu. Nanti Miss akan instruksikan, Adik Aisyah, waktunya sudah habis. Silakan stop. Oke, kita nextnya adalah akan membahas hasil tes diagnostiknya.
Oke, memang tujuannya kenapa kita nggak bahas nih, Dek Aisyah gini loh cara pengerjaan soalnya, kayak gini loh cara Iya. jawabnya gitu. Nanti itu akan diajarkan oleh Miss-Miss yang nanti akan membantu adik Aisyah di next kelas selanjutnya. Karena pastinya Hmm. nanti Miss-Miss itu akan membantu apa yang kurang dari hasil tes diagnostiknya. Misalkan kayak Hmm. Mama tadi sampaikan, ternyata adik Aisyah kurang nih di geometri nanti, gitu akan dibantu nih Hmm. kerjakan soal-soalnya. Tugas Miss di sini adalah membantu adik Aisyah menentukan cara belajarnya, cocok belajar seperti apa, menginformasikan sama mama nanti, ternyata sistem cara belajarnya seperti ini loh mah, cocok nggak? Kalau cocok nanti kita bisa bantu untuk informasikan untuk tahap selanjutnya. Kita, oke, Baik, Adik Aisyah, baik, Miss. kalau Ya, sudah clear dengan ya, ya, penjelasan dari udahin. Miss, sekarang silakan baca doa dulu Bismillah, silakan kerjakan soalnya dimulai 15 menit, dimulai dari sekarang, silakan. Itu sudah paham ya yang diminta ya. Itu tinggal dicocokin saja angka depan, tengah, sama akhirnya tuh seperti apa. Tentang. Next. Dicentang dulu yang warna hijaunya dulu, Mm-mm. baru next ke soal selanjutnya. Oke, sip. Nah, kalau yang ini tinggal dicocokin aja, tinggal ditarik dari apa lingkaran yang sebelah kiri ke kanan, tinggal dicocokin aja nih. Nanti akan kelihatan warnanya berbeda, hijau sama hijau nanti, biru sama biru. Tinggal dibaca dulu soalnya. Kalau pecahan itu yang mana ya? Kalau puluhan itu yang mana ya? Kalau ratusan dan satuan itu yang mana ya? Tinggal dicocokin dulu angka dan penjelasan. Ya, misalnya itu pencet dulu 9. Ini Oke, tarik. Oke, good. Kayak gitu. Benar. Iya, kayak gitu. Ha. Tinggal dicocokin aja nanti. Oke, tarik lagi. Pelan-pelan. Tinggal ditekan. Klik. Disesuaikan sama kotaknya. Oke, tarik lagi. Cocokin sampai kotaknya. Diklik lagi. Oke, good. Tinggal satu lagi. Dibaca baik-baik dulu. Apakah sudah benar? Hijau dulu, tekan hijau. Udah, oh ya udah, next. Next. Ya, nggak, next. Dicentang sudah? Sudah disensor. Oke, sudah dicentang. Next lagi. Hijau Gak apa-apa. lagi, hijau. Udah. Oh, ini gimana sih? Oh, iya, iya, oke. Oke, Next, next. next. Sampai di. Oke, good. Baca soalnya dulu. Ya, Oke, oke, baca. next. Yang mana terdapat angka 5 satuan, puluhan, dan ratusan. Ya, ya. Hmm, Oke, next. Dibaca lagi. pola. Oh, Oke, benar. Baca dulu logikanya. Untuk angka sekian, kira-kira ini ditambah berapa ya untuk bisa jadi sekian? Gitu. Analoginya seperti itu. 86
Oh, mudah sekali. 24, 2, 24, 7, 24, 8, 9 ya, berarti 250 dosis. Oke, dibaca analoginya dulu. So, easy Kak. Logika semua. Oke, kira-kira tambah berapa ya untuk bisa jadi angka sekian? Maaf ya, Mam, jadi agak repot pegang dua device ya, Mam. Kenapa? Jadi agak Maaf repot ya, ya, Miss. Mam. Nggak apa-apa. Jadi Agak susah nggak enaknya buatnya. di Mam nih agak capek ya harus pegang laptop dulu, harus pegang ini HP Iya, dulu. nggak apa, Miss. Oke, lanjut lagi, Dek. Oke, kalau sudah benar, dirasa, udah dibaca baik-baik, good. Nah, Yuk, bisa next lagi ke soal selanjutnya. ada laptop aja di belakang ya. Hmm. Ada laptop aja. Oke, dibaca baik-baik soalnya apa yang diminta? Oh, diklik. Ini nih kakak Ya, sini. ditarik, Hmm. itu ditarik. Oh, ditarik, ditarik, ditarik. Ditarik, dipisahkan Ah, mana iya. ya angka yang Oke, puluhan betul. besar sama angka yang kecil ya. Kategorinya yang mana? Coba dipisahin dulu. Kecil. Mm-mm. 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 Ya, Oke, centang. Oke, nggak apa. Next. apa-apa. Nggak apa, next lagi. Next. Next aja. Mm-mm. Oke, next lagi. Next. Perhatikan gambarnya, instruksinya. Tinggal dicocokkan dengan pecahannya. Yang mana nih kira-kira pecahan yang cocok dengan yang ada di sebelah kanan dari gambar tersebut? Ini harus tepat ke bulatannya, Kak. Bener pakai ini aja. Oke. Buat yang naruh HP itu. Hmm, Ini harus pas dia baru mau Harus pas ke untuk ini ya, kotaknya. bulatannya. Buat Iya, ya. Iya. Coba lagi. sabar, nggak apa-apa. Tarik lagi pelan-pelan, cocoknya sama lubangnya. Ya, Oke, good. Centang warna hijaunya. Oke, kalau sudah, klik next. Oke, good. Lanjut lagi. itu ditarik Caranya. juga kayak tarik. Oke, ditarik. Ini yang Nah, diminta nih, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Apakah dia sama dengan? Oke, good. Next. Lu tarik juga. Ah, ditarik lagi sama kok. Karena soalnya ini masih di pecahan. Pasin, Kak. Pasin. Mana besar, mana lebih kecil. Oke, next. Nomor 8.
Tuh, Hmm. Mana lagi ada gak? Ada lagi mana? nggak tahu. Hanya bandingin yang benar. Oh, Kan benar. Cari yang benar saja. Yang benar-benar Hmm. saja. Kalau ya dicentang, kalau sudah diklik yang warna hijau. Ya nggak Oke, apa-apa nggak dah. apa-apa. Next lagi. Kita pasang tandanya. Hmm. Ini coret-coretan boleh kakak coret-coretan. Hitam dulu. Oke, tinggal dicocokin lagi. Hitam dulu. Hitung aja nggak akan hitung. Hmm. Nah, kalau ragu dihitung aja pakai kertas. Karena Miss tadi minta kertas itu tujuannya itu biar adik Aisyah nggak ragu. Mepet-mepet gitu lah. Oh, Oke, good. Next lagi. Ini tinggal dipilih nih mana jawaban benar, mana jawaban salah. Kalau benar pakai warna hijau. insya Allah merah. Mm-mm. Bener. Ya, tarik situ. Oke. Nah, dempet-dempet itu kan kertas banyak space kosong.
Oke, next. Masih ada 5 menit lagi. Ini apa aku? Satu dua apa satu dua gitu mana dulu? Kakak tadi mana dulu yang ngerjain ya? Yang Ini. ini dulu ya itu satu gitu kan. Terus ini gitu kayaknya. Jadi itu Dua gitu. diminta untuk menunjukkan urutan dari operasi dulu. Biasanya kan tahu Hasilnya kalau ada berapa? tambah, kurang, bagi, kali itu yang mana lebih utama dikerjakan. Hmm. Hmm. Yes, yes. Hmm. Oke, good. Next. Ini Apa kali nih kan? nilainya dari MTSnya? Ah, ya. Dikali. Titik itu apa? Nilainya langsung berarti 8. Hmm. 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 Oke, good. Satu soal lagi. Perpustakaan. Satu satu dua. Banyak. Total Berarti apa? isi jumlahnya 3 kali dapat 15 cerita. Oh, ini Apa? Udah. ini Tadi sih. berapa sih? Nggak tahu. Udah ya? Oke, sudah ya. Apa masih lanjut? Nah, tadi yang Wow. terakhir itu salah. Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah nggak apa nak. Sip, sip. Sudah, nggak apa-apa. Oke. Oke, sip. Pakai Zoom. Kita sekarang kembali ke Zoom sini Hmm. ya. Ya. Oke, untuk adik Aisyah sudah selesai. Boleh cerita dulu nggak dulu nih sama sama Miss sama Mama gimana Gimana? mengerjakan soal tadi? Oh, gimana? Coba cerita dulu dong ke kami gitu. Gimana selama mengerjakan soal tadi? Gampang kah? Sulit kah? Iya, lumayan Bingung? gampang sih. Gimana? Lumayan gampang. Lumayan gampang. Nah itu tadi masih beberapa kan masih soal ini ya baris dan deret baru belum sorry kok baris dan deret belum ini ya baru sampai aljabar tadi ya untuk pengerjaan terakhir soalnya.
gitu. Jadi belum ke next soal-soal yang lain, ke geometrinya dan lain-lain gitu. Kenapa Miss bantu kamu untuk mengerjakan soal yang tadi itu dari awal deretan yang dari soal-soal gampang? Karena itu soal-soal yang pengulangan dari kelas 5 sampai kelas 6. Ya kan? Kan diulang lagi nih pelajaran kelas 5, kelas 6. Baru nanti next levelnya selesai dari aljabar, baru masuk ke geometri. Geometri baru soal cerita. Soal cerita lagi next levelnya lagi ke soal-soal yang lain gitu. Nah, tadi kenapa karena waktunya memang terbatas, karena kita tes tes dulu ya gitu. Hmm. Seru kan ya? Seru atau enggak nih ngerjain soal kayak kata tadi tuh? Seru, enak gitu kan. Nah, kalau dari mama sendiri setelah melihat adik mengerjakan soal tadi gimana mah respon mama? Ya tadi emang masih gampang sih Miss ya, jadi ya. Ya, bener banget. Heeh. Karena yang Mm-mm. Meli jelaskan tadi sama Ade Aisyah, Mm. karena tadi soalnya itu adalah pengulangan dari untuk anak-anak Ya. kelas 4, kelas 5, kelas 6. Mm-mm. Karena gini, Mm-mm. kebanyakan sih soal yang Meli temui sebelum-sebelumnya nih, sebelum Aisyah nih ya, karena kebanyakan sering lupa. Sering lupa Miss, sering lupa mah gitu. Miss maaf ya anaknya pelupa gitu kan. Udah diajarkan nih di sekolah tapi anaknya sering lupa bla 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 kayak gitu tuh. Jadi makanya kenapa itu soal-soal kita ulang dulu nih pemahaman dia oke nggak untuk anak seumuran dia untuk sekelasnya dia gitu. Kalau misalkan dia aman untuk anak seumuran dia sekelasnya dia baru nanti next level. Itu terakhir tadi kan baru ke aljabar ya. Baru ke aljabar, next aljabar baru ke geometri. Geometri baru next level lagi ke yang lainnya gitu. Tapi karena waktu tesnya untuk menentukan tes diagnostik itu sekitar 15 sampai 20 menit, jadi kita sampai situ dulu gitu untuk tesnya. Nanti belajarnya lagi enak kayak gitu lagi kita belajar nanti lebih naik level lagi kayak anak tangga nih. Anak tangga satu sudah terlewati, satu misalkan level satu nih sudah nih. Nanti level 2 lagi, level 3 lagi kayak kita main games gitu. Tapi karena level satu sudah oke buat adik Aisyah, nanti tenang aja akan ada next level lagi kayak makin tertantang nih soalnya nanti makin naik next level lagi kayak gitu untuk Ade Aisyah. Jadi dari Mama sama Ade Aisyah tadi udah gucuk banget karena Ade Aisyah yang saya applause banget adalah dia itu paham teliti untuk baca soalnya. Ini nih perintahnya apa ya? Yang diminta apa? Yang dimaksud apa? Gitu. Untuk Ade Aisyah sama Mama, ini sudah keluar untuk hasil tes diagnostiknya. Izin Meli untuk share screen dulu nih. Bagaimana sih dari hasil tes diagnostik dari selama adik mengerjakan soal tadi itu seperti apa? Gitu. Sebentar, ini nanti bisa Meli share juga ke orang tua, biar nanti Mama bisa baca-baca ulang lagi nih dari hasil tesnya. Karena bisa jadi nanti Mama kan pengen mendalami lagi nih dari hasil tesnya itu seperti apa sih gitu. Oke, apakah sudah terlihat? Iya, terlihat, Miss. Ini sebentar, Miss Sialnya kehabisan di mana ya? Terus baterai lagi. lagi profil, oke. Hmm. Oke, izin Miss jelaskan sedikit ya untuk Ya. penjelasan di sini itu seperti apa. Di sini dari hasil tes diagnostik ini namanya adalah Ade Aisyah Farah Kamila, usianya 12 tahun, saat ini kelas 6 SD. Jadi di sini yang sebelah kanan ini adalah hasil dari scoring statistik dari Ade Aisyah tadi selama mengerjakan soal karena selama 15-20 menit tadi Ade Aisyah mengerjakan di soal-soal bilangan sama aljabar. Seperti yang disampaikan tadi, kita belum ke tahap geometri, pengukuran, pengolahan informasi itu seperti apa, itu belum ke tahap itu. Tapi untuk sekitar 15-20 menit itu menurut Miss gucuk banget sih untuk Ada Aisyah. Dengan waktu yang sesingkat itu, Ada Aisyah itu sudah mengerjakan soal yang sangat-sangat lumayan gitu. Yang Miss lihat tadi untuk pengerjaan soal-soal dari Ada Aisyah gitu. Karena memang standarnya yang Miss sudah sampaikan tadi, banyak anak-anak yang seumuran Aisyah yang sudah kelas 6 itu banyak yang sering lupa dengan apa yang diajarkan di sekolah. Bisa jadi em, ya kita tidak bisa menyalahkan sekolah ya Mbak ya. Bisa jadi kan di sekolah itu paham nggak paham materinya akan lanjut, paham nggak paham materinya akan lanjut gitu. Karena balik lagi guru pasti nggak akan mungkin fokus dengan satu anak, pasti akan menyamaratakan pemahaman anak-anak itu. Makanya kenapa ini hasil tek diagnostik ini adalah khususnya adalah untuk kita melihat per anak itu tuh seperti apa sih sistem cara belajar yang cocok untuk dia kita. Kalau dari adik Aisyah, kalau kita baca ya dari hasil tes diagnostik ini adalah Aisyah bekerja pada kecepatan yang sedang dan menunjukkan kemampuan untuk memahami konsep dengan baik. Oke, good job. Namun terkadang mengalami kebingungan ketika menghadapi ke topik yang lebih kompleks. Contohnya tadi tuh ada Aisyah tuh bingung nih.
ketika memisahkan antara angka bilangan kecil sama bilangan besar itu gimana. Nol yang mana, angka puluhan ratusannya yang mana gitu. Agak bingung mungkin ya. Sebenarnya bisa. Tapi biasanya kan guru mengajarkan dari depan. Jarang banget membalik angka itu dari depan ke belakang gitu. Jadi mungkin Aisyah bingungnya di sana tadi itu. Sebenarnya bisa, tapi bingung untuk mengerjakan soal tadi gitu. Selain itu, dia fokus dengan baik tadi selama mengerjakan soal, konsentrasinya juga oke. Dan di sini yang Mary mungkin garis bawahi adalah adik Aisyah di sini gaya belajarnya cenderung visual dan kinestetik. Oke, visual di sini maksudnya adalah ketika dia mengkombinasikan antara dia melihat sesuatu yang lebih menarik, gitu dia lebih cepat untuk diingat, lebih cepat untuk mau. Ibaratnya semangat dia untuk mengerjakan soal itu oke banget mah ketika sesuatu yang dilihat lebih menarik. Kayak tadi nih, gambarnya ditarik, gambarnya harus ditekan untuk seperti ini gitu. Dan Aisyah tuh mau melakukan itu. Jadi kalau semakin dikembangkan nanti gaya belajar seperti itu, Aisyah akan lebih banyak mengingat materi-materi itu nanti gitu, selama latihan soal nanti gitu. Kinestetik mengkombinasikan juga dengan cara dia menulis. Menulis, melihat itu lebih cepat dia terapkan, dia lebih cepat paham. Anaknya tipikal seperti itu gitu. Ada yang anak tipikal audio mah, dia lebih sering Mm-mm. mendengarkan gurunya, dia cepat lebih tangkap daripada dia melihat. Anaknya mungkin bisa mengerjakan yang lain, tapi sambil mendengarkan. Anaknya akan lebih nangkap ketika mendengarkan daripada dia melihat, gitu. Sedangkan Aisyah, yang saya lihat di sini dari hasil tes ini, dia mengkombinasikan itu antara melihat yang dilihat gambarnya yang bergerak itu lebih menarik, plus ketika dia menulis itu lebih paham dia, bisa bagi konsentrasi itu, gitu. Ya, yang bisa kita lihat adalah frekuensi dalam penyelesaian masalah secara langsung, motivasi Aisyah meningkat ketika dia merasa kemajuan, tetapi dapat menurun saat menghadapi kesulitan terutama pada tema geometri tadi. Ada beberapa yang tersangkutkan di awal untuk geometrinya, gitu. Hmm. Nah, selain itu juga di sini ini ada beberapa bisa dibilang adalah PR juga untuk Aisyah nanti untuk dikembangkan. Di sini untuk masalah penomoran bilangan. Nah, tadi kan sempat ada yang bingung ya untuk mana bilangan besar, mana bilangan kecil tadi untuk ada Aisyah gitu. Nanti ada PR juga karena masih masih belum terselesaikan tadi untuk geometri, bentuk datar dan ruang, aljabar tadi ada beberapa yang ada yang terlewat juga soalnya tadi. Pengukuran panjang berbagai satuan ukuran nanti ini karena tadi belum terjawab soalnya karena waktunya sudah habis juga. Dan di sini adalah sesuatu yang tadi sudah diselesaikan oleh Ade Aisyah. Penomoran, bilangan tiga angka, tetangga bilangan, aljabar, penjumlahan, pengurangan, rentetan dari angka 1000 itu sudah good job untuk Ade Aisyah. Tapi mungkin PR-nya di sini nih nanti mah gitu. PR-PR untuk Ade Aisyah nanti untuk yang perlu dikembangkan karena yang perlu Meli garis bawahi adalah Ade Aisyah kan sebentar lagi mau masuk SMP. Jadi baik mau nggak mau ini nih nanti pasti akan diulang lagi nih sama guru-gurunya nanti pemahaman dia di kelas 6 itu seperti apa dan materi terbarunya juga akan seperti apa. Jadi nanti akan ada kombinasi nih mah antara materi sebelumnya dan materi yang akan datang. Jadi Ade Aisyah juga harus siap untuk menghadapi nanti oh ternyata di kelas 7 nanti ini ternyata yang diajarkan materi ini loh gitu. Bisa jadi selama liburan banyak anak yang sudah fokus main dan yang lain akhirnya lupa nih mah ternyata apa yang diajarkan gitu. Nah, kalau ini pecahan-pecahan dari bilangan tadi, ada Aisyah tadi sudah mengerjakan bilangan tiga angka itu lumayan good job untuk statistiknya di bagian pecahan tadi agak lumayan kurang. Jadi nanti ini yang perlu dikembang-kembangkan lagi dari Ade Aisyah gitu. Nah, dari Aisyah sendiri, goals seperti yang Mama sampaikan tadi, karena ingin meningkatkan nilai untuk masuk SMP nanti gitu ya, untuk Ade Aisyah, di sini kita buatkan rencana studi atau kurikulum yang kita buatkan untuk Aisyah sekitar 57 pertemuan. 57 pertemuan ini nanti kurang lebih sekitar seminggu itu ada 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan sekitar 60 menit ke depan. Nanti bisa diatur waktunya di waktu weekdays atau waktu weekend, bebas nanti untuk atur waktunya gitu. Dan selama 57 pertemuan ini kita nanti bakal yang namanya pecah. Maksudnya adalah selama 57 pertemuan ini nanti kita bakal ngebahas materi-materi yang sangat-sangat kurang di Adik Aisyah, terutama nanti yang masih belum dia kuasai itu akan dibahas di sini di semua rencana studi ini. 15 sesi pertemuan di awal kita bakal menutup kesenjangan dalam apa? Mendalami keterampilan penomoran, geometri dasar yang merupakan fondasi matematika penting. Nah, nanti kalau ini sudah oke, baru nanti next level untuk next levelnya ke sini 12 sesi dan selanjutnya sampai 57 pertemuan ini terselesaikan gitu. Sistem cara belajarnya seperti apa? Ada 3.
Yang pertama akan ada Zoom sama tutornya langsung selama dua sesi, yaitu dua sesinya adalah seminggu ada 2 kali. Tepatnya nanti bebas memilih harinya, 1 kali sesi nanti sekitar 60 menit gitu, 60 menit untuk pertemuan setiap sesinya. Bebas memilih antara hari Senin sampai hari Minggu, mau hari apa aja bebas. Nanti kita bantu menyesuaikan dengan kegiatan dari adik Aisyah gitu. Yang kedua nanti akan ada bebas sharing sama tutor. Kurikulum ini dan hasil tes diagnostik ini akan membantu tutor nanti untuk menilai dan melihat karakter dari masing-masing siswanya. Oh, ternyata Aisyah tipe kalau anak seperti ini, pendekatan nanti belajarnya seperti ini, gitu. Selain itu, bisa sharing sama tutornya. Orang tua juga bakal ada dapat rapotan dari setiap pertemuan sesi belajarnya itu seperti apa dengan tutornya nanti, gitu. Dan yang terakhir, nanti yang adik Aisyah kerjakan soal tadi itu nanti bisa diakses 24 jam. Jadi nanti selesai sama tutornya atau nanti di luar dari jam belajarnya Adik Aisyah pengen misalkan mama pengen sharing sama tutornya boleh kan nanti akan ada nomor WhatsApp pribadinya tutor yang akan disaringkan nanti sama ke orang tua siswa masing-masing. Karena orang tua siswa pasti juga perlu yang namanya sharing sama tutornya langsung, ngobrol sama tutornya langsung tentang anaknya seperti apa, masalahnya seperti apa gitu. Dan nanti selama latihan soal adik Aisyah itu kayak next level yang tadi dapat koin, dapat bermain dengan koin-koin itu nanti, di mana nanti itu bisa diakses 24 jam kapanpun adik Aisyah pengen latihan soal. Karena latihan soal-soal tadi di sana itu sudah disesuaikan dengan yang namanya standar untuk anak jenjang kelas 6 SD sampai naik ke SMP gitu. Jadi nanti di sana akan naik next level apa sih yang dipelajari di kelas 6 SD sampai ke SMP itu. Itu sudah ada kok di latihan soalnya gitu. Nanti ada Aisyah tinggal pelajari lagi di sana untuk latihan soalnya itu seperti apa gitu. Selain itu juga nanti yang seperti yang disampaikan tadi dari 57 pertemuan tadi nanti untuk adik Aisyah di mana yang disampaikan tadi kurang lebih sekitar 60 menit pertemuannya. Jadi nggak akan lama, nggak terlalu lama banget kok untuk belajarnya untuk adik Aisyah. Karena pasti Miss yakin semakin lama belajar tokonya nanti anaknya bosen gitu mah. Makanya nanti tutor-tutor yang akan ketemu sama adik Aisyah nanti adalah orang-orang yang sudah paham tentang psikologi anak, sudah paham nanti pola cara untuk belajar untuk anak. Makanya tadi Mama sempat lihat kan anak-anak yang ikut Olimpiade itu ada yang umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun dengan karakter-karakter yang berbeda sama bisa ikut Olimpiade internasional. Balik lagi karena tutornya tuh punya cara pendekatan masing-masing ke mahasiswanya langsung. Tuh. Sampai di sini dengan penjelasan dari tentang tes diagnostik ini ada yang mau ditanyakan dulu mah sebelum kita bahas yang lain? Berarti ini uh, 101 ya? Satu Bebas. Nah, sis- nanti di atau akhir ada berapa Miss siswa? bahkan merekomendasikan kelas karena ada tipe kelas yang individu, ada tipe kelas yang nanti ada temannya, nanti ada yang 3 orang, 2 orang, ada yang nanti 7 orang, 10 orang nanti. Jadi tergantung nanti dari orang tua atau dari parentsnya sendiri mau memilih kelas yang seperti apa gitu. Hmm, Oke, oke. oke. Ada pertanyaan lagi, Mam? eh apa lagi itu ya? Berarti nanti ya satu, berarti nanti akan dikumpulkan misalnya yang lebih dari 1 orang itu dikumpulkan matematika sama gitu ya? Ya, benar banget. Jadi gini, misalkan Hmm. nanti adik Aisyah ngambil kelas yang ada teman, misalkan ya. Jadi nanti adik Aisyah ini akan dipertemukan dengan teman yang satu seumuran, kedua pemahaman yang Hmm. sama, dengan tujuan yang sama. Tujuan maksudnya adalah mungkin dari segi umur, ada otomatis kalau umurnya sama seperti Aisyah, goalsnya sama nih, mau masuk SMP gitu. Jadi goalsnya sama, umurnya sama. Jadi nanti kita akan mempertemukan siswa dengan ibaratnya kemampuan dasar yang sama. Jadi ibaratnya startnya bareng gitu mah nggak akan ada yang timbal ke misalkan Aisyah yang atas temannya di bawah atau misalkan Aisyah di bawah temannya di atas itu nggak ada mah jadi nanti akan start bareng dengan pemahaman yang sama gitu makanya nanti kelas-kelas yang ini nanti ini sebagai acuan untuk tutornya lagi nanti untuk melihat oh ternyata ini ada yang sama nih sama Aisyah nanti akan digabungkan di kelas yang sama gitu gitu sih mah. Ya. Oke, Miss, apa lagi? Oke kita lanjut ya. Iya, Oke, Aisyah. Oke, sekarang Miss izin untuk lanjutkan lagi nih untuk penjelasannya. Apakah sudah terlihat? sudah. Ya, Sudah, oke. Tadi Miss sampaikan ya, tadi kan kita sudah tes yang namanya diagnostik tadi nih ya, yang di sini ya. Nah, dari tes diagnostik ini nih, kalau misalkan Aisyah lihat, dari kelas 5 sampai kelas 6 SD, kalau misalkan adik Aisyah lihat di sini, oke, Miss izin jelaskan.
Menghitung bilangan sampai 1000, desimal, pengoperasian pecahan campuran, desimal, memahami konversi satuan dan waktu, ini biasanya adalah materi-materi yang dihadapi ke pelajaran di kelas 5 sampai kelas 6 SD. Gitu. Hmm. Jadi nanti next levelnya adalah di sini posisinya adik Aisyah. Adik Aisyah akan belajar fokusnya ke sini nanti nih. Di setiap nanti kurikulumnya atau silabusnya nanti, adik Aisyah akan melarinya ke sini nanti gitu. Selain kita akan mengulang pelajaran yang ada di sini, nanti adik Aisyah akan dapat di sini juga gitu. Jadi adik Aisyah tahu nih kelas 7 nanti itu belajar apa. Apa sih yang akan dipelajari di kelas 7 itu nanti gitu. Karena biasanya nih guru, karena anak-anaknya masih baru nih, masih new semua gitu kan, masih baru semua, nanti akan dites dulu nih pemahamannya dia. Udah rata nggak nih pemahamannya dia, paham nggak nih tentang materi-materi yang kemarin. Kalau ini sudah paham nih, baru nanti guru akan next level ke sini gitu. Jadi adik Aisyah nggak akan kaget nih kalau misalkan nanti sudah SMP. Oh ini kemarin udah diajarkan nih di apa di bimbel aku, di sekolah aku tadi udah diajarin nih tentang ini, tentang bilangan negatif, pecahan eksponen seperti apa, itu sudah diajarkan nih di sekolah, di tempat aku sekolah nanti gitu. Jadi ini akan diajarkan lagi nih mah nanti di kurikulumnya yang kita buatkan tadi untuk Aisyah gitu. Nah, selain itu ada apa? Balik lagi, tujuannya adalah banyak anak-anak yang dimana dasarnya tuh masih belum kuat tuh Wah. Dasarnya masih belum kuat, bilangan membaca soal masih agak kurang, udah hilang fokus, perhitungannya juga lambat, anak-anaknya sulit untuk memahami logika. Logika dalam misalkan berhitung tadi ini, kalau misalkan segini, ini tambah berapa ya untuk jadi angka sekian? Ini dikurangi berapa ya untuk jadi angka sekian? Gitu. Logikanya tuh masih masih ada beberapa anak yang masih kurang. Makanya kenapa dari hasil tes diagnostik tadi tujuannya adalah untuk menyamaratakan kurikulum yang masih tertinggal, meningkatkan nilai mereka, memperkuat pemahaman mereka tentang matematika dasar tadi, gitu. Itu adalah tujuan-tujuan kenapa diadakan tes diagnostik ini, gitu. Karena balik lagi, tujuan kita adalah pengen itu sama rata, gitu. Selain itu, mah, seperti yang Meli sampaikan, nanti kita bakal bantu carikan tutor yang memang sesuai dengan yang tadi Meli sampaikan, yang memang basicnya di matematika, dan anak-anak yang sudah ikut Olimpiade nanti, yang itu adalah nanti guru-guru yang bakal ngajarin adik Aisyah. Karena balik lagi, di sini yang seperti yang Meli sampaikan, kenapa kita dapat rating di sosial media itu tinggi, karena 3 bulan di awal sudah ada hasil anak-anaknya, gitu mah. 3 bulan di awal sudah ada progres, sudah ada hasil anak-anaknya, baik itu peningkatan nilai, pemahaman mereka, dan sistem yang namanya anak yang dari kurang paham jadi lebih paham lagi gitu cara belajarnya. Selain itu, untuk di Algonova ini kita ada sertifikat namanya sertifikat internasional selama anak itu sudah menyelesaikan sesi yang sudah Meli sampaikan tadi. Karena Algonova balik lagi sekolah internasional ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi apa yang cara belajar anak di Malaysia, Singapura, di luar sana itu sama yang didapatkan seperti Aisyah yang ada di Indonesia gitu. Cuman bedanya nanti tutornya mungkin bahasa Indonesia atau misalkan adik Aisyah pengen nih yang bilingual misalkan tutornya boleh karena nanti tutor-tutornya memang menyesuaikan apa yang ada diajarkan di luar sana sama kayak di Indonesia gitu. Nah, selain itu seperti yang saya sampaikan di Algonova itu banyak jurusannya mah ada desain, ada matematika, ada IT, ada coding karena kan anak-anak tuh punya fashionnya masing-masing ya Maya. Ada yang suka desain, ada yang suka bidang AI, ada yang suka di bidang coding gitu. Misalkan nanti mungkin Aisyah atau mungkin teman-temannya nanti ada yang pengen belajar desain atau coding nanti sini atau Aisyah sendiri bisa gitu. Miss bantu untuk daftarkan kelas yang lain untuk belajar gitu. Ini mah proses pembelajaran nanti seperti ini. Ini Meli kasih lihat aja ya ke Mama ya. Ada yang kelas individu, nanti ada yang kelasnya temannya ada 4 orang, 3 orang, ada yang 7 orang nanti gitu. Nanti akan diajarkan oleh tutor-tutor memang sudah sesuai dengan yang diambilkan nanti jurusannya gitu. Selain itu, ini adalah foto dokumentasi dari orang tua siswa yang sudah mendaftarkan anaknya belajar di Algonova. Kalau dilihat masih ada banyak yang kecil-kecil ya, karena memang anak-anak yang belajar di Algonova itu dari start umur 5 sampai 17 tahun. Jadi mereka ada yang ikut desain, ada yang ikut coding, ada yang ikut matematika gitu. Jadi macam-macam nih teman-teman Aisyah nanti di sini gitu. Tergantung kelas nanti yang diambil sama adik Aisyah nanti akan ketemu gitu. Karena balik lagi tujuannya adalah kita pengen mempersiapkan masa depan digital untuk kedepannya saat ini tuh lebih matang lagi mah. Apalagi saat ini yang Mama tahu ya 2026 semuanya serba teknologi, semuanya apa-apa kayak serba AI, serba ini, serba itu gitu. Gimana caranya anak-anak ini basicnya dia itu sudah kuat
baik itu di bidang matematika. Karena kalau matematikanya kuat, untuk yang lain tuh insya Allah bisa mah. Karena seimbang antara otak kiri sama otak kanannya, gitu. Kalau Mel boleh rangkum lagi nih ya, untuk adik Aisyah. Adik Aisyah saat ini umur 12 tahun, lebih 4 bulan. Saat ini yang mau persiapan untuk masuk SMP, mama yang goalsnya tadi pengen banget untuk adik Aisyah nanti nggak kagok ya kalau bahasanya kayak gitu ya Maya, biar nanti masuk SMP-nya itu bisa aman lah gitu kan, pemahamannya bisa sama dengan yang lain gitu, tidak tertinggal gitu. Jadi oleh sebab itu nanti Meli bisa merekomendasikan kelas-kelas yang cocok nih untuk adik Aisyah nanti. Kelas-kelasnya seperti apa? Seperti ini mah. Izin Meli jelaskan dulu ya untuk per kelasnya seperti apa. Kalau nanti ada yang cocok sama Mama nanti, biar Meli bisa jelaskan itu berapa programnya dan berapa untuk biayanya gitu. Ya, betul. Untuk kelas individu mah atau bisa dibilang adalah kelas untuk private-nya, kelas individu ini nanti diisi oleh one on one langsung satu tutor satu siswa gitu. Nanti perbedaannya adalah pertemuannya selama 2 sesi atau 2 minggu, sorry seminggu itu 2 kali pertemuan dan nanti materi sesuai dengan level tempo belajar setiap anak karena disesuaikan lagi dengan tes diagnostik lagi gitu. Selain itu nanti akan ada yang namanya feedback untuk ke orang tua langsung karena orang tua nanti akan dapat yang namanya rapotan anak-anak itu belajar apa, materi apa, seperti apa gitu. Dan yang pasti adalah nanti untuk adik sendiri itu akunnya nanti bisa diakses 24 jam kapanpun pengen belajar gitu. Nah, kalau kelebihan dari kelas individu atau private ini mah, nanti tes diagnostiknya itu ada di tengah sama di akhir. Maksudnya apa? Jadi misalkan sekarang ada Aisyah, tes diagnostiknya seperti ini. Belajar nih berapa sesi pertemuan, tes diagnostik lagi, ada perkembangan nggak? Tes lagi nanti sampai akhir. Jadi nanti itu akan jadi acuan kita lihat, oh ternyata progresnya itu ada perubahan. Ternyata dari Aisyah yang awalnya cuma 15-20 menit sampai soal ini, ternyata bisa menyelesaikan soal lebih dari itu. Karena nanti akan diajarkan nih adik Aisyah, pemahaman dulu konsep dasarnya seperti apa. Kalau sudah paham konsep dasarnya seperti apa, mengerjakan soal dengan cara yang gampang seperti apa, cara cepatnya seperti apa. Karena balik lagi, anak pasti suka tertantang ketika mengerjakan soal lebih banyak dengan cara yang cepat. Gitu. Selain itu ada siapa? Ada apa lagi kelasnya? Ada kelas premium. Kelas premium ini isinya ada 2 siswa. Jadi Aisyah nanti ada temen gitu. Temannya sama yang kayak Miss bilang tadi, nggak perlu takut. Temannya sama seumuran, pemahaman sama, kemampuannya juga sama. Ini sama juga pertemuannya seminggu ada 2 kali, cuman bedanya karena ada 2 siswa, waktunya agak lumayan lama, 90 menit. Kenapa 90 menit? Karena bisa makan dulu pemahamannya. Bisa jadi nih, Aisyah paham, temannya nggak paham. Jadi kan butuh waktu lebih lama lagi nih. Jadi nanti waktunya kenapa 90 menit agar nanti kalau ketika next ke materi yang lain, pemahamannya sama, start dari yang sama lagi. Oke, nggak ada yang timpang-timpang nih, semuanya start sama-sama, masuk sama, tengah sama, akhir sama. Gitu, makanya kenapa waktunya agak lebih lama. Nanti bisa diskusi juga masalah PR, latihan soal, gitu. Jadi nanti Aisyah kalau misalkan ada PR butuh latihan soal, bisa juga discuss lagi di sini nanti. Sama kayak yang di individu, bisa juga discuss soal di sini juga kita. Fokus pendekatannya personal karena balik lagi karena dari tes diagnostiknya itu. Dan selanjutnya tetap ada rapotan untuk ke orang tua nanti kita berikan ke orang tua dan selain itu juga bedanya adalah kalau di sini rapotannya seminggu 2 minggu sekali untuk rapotannya untuk diberikan ke siswa nanti. Kita balik lagi, kita menentukan program matematika nanti fleksibel. Kita lihat dulu di mana jam yang kosong cocok nanti untuk Aisyah. Misalkan nih, Miss, saya request nih jam sekian untuk belajarnya adik Aisyah, bisa? Bisa. Nanti kita carikan jadwalnya yang cocok, nanti rekomendasikan jamnya sekian, sekian, sekian. Saya pilih yang ini nih, Miss, bisa? Bisa. Kita. Nanti kita carikan jadwal-jadwal yang cocok untuk nanti untuk adik Aisyah. Karena start kami kalau Senin sampai hari Jumat, itu mulai dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Kalau weekend, itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi nanti mama bebas memilih mau jam berapa nanti untuk belajarnya gitu. Untuk pertemuan sama tutornya langsung. Kalau kelas grup mah anaknya lumayan lebih banyak, sekitar 7 sampai 10 anak. Dan nanti pertemuannya 1 kali pertemuan dalam 1 minggu sama 90 menit. Sama untuk benefitnya itu sama sini semua. Cuma bedanya di sini kelompoknya agak lumayan lebih banyak dan pertemuannya 1 kali dalam 1 minggu gitu. Kalau dari tiga ini mah, Meli mungkin boleh rekomendasikan adik Aisyah karena dia nanti mau masuk SMP, jadi dia perlu untuk sosialisasi juga sama teman-teman yang lain gitu. Kalau saran Meli, Meli boleh rekomendasikan untuk Aisyah nanti di kelas premium boleh, kalau misalkan mau. Kenapa? Karena di sini ada temennya gitu. Karena adik Aisyah juga perlu untuk sosialisasi karena biasanya anak
lebih tertantang ketika temennya bisa, dia harus lebih bisa lagi gitu. Bukan yang menjatuhkan ini bisa anaknya lagi pesimis, tapi nanti missnya akan membantu. Kelasnya bakal fun, kelasnya bakal yang namanya sangat-sangat bagus banget untuk menyatukan yang namanya satu pemikiran dengan pemikiran yang lain gitu. Kalau dari Mama sendiri, eh Mama lebih trust ke kelas yang mana? Ya kalau untuk ini nggak bisa dikasih tahu satu-satu ya, Oh, Miss. boleh, boleh, Mah. Meli bisa jelaskan satu-satu untuk kelasnya nanti. Jadi, Kalau yang kalau misalnya misalkan individu mau seperti berapa apa? perkiraan? Hmm. Baik, Mah. Aman. Sip. Ini berarti Mama pengen lihat kelas yang mana dulu, Meli bukakan? Yang Karena individu dulu, yang individu, individu dulu. baik. Hmm. Kak gitu. Meli izin untuk jelaskan kelas individu ya, Ma ya. Sebentar, Meli izin untuk kasih lihat dulu untuk programnya. Oke. Oke, sebentar. Ini harga di luar ya, Maya. Sorry, masih pakai dolar soalnya. Ya. Oke. Ini program untuk 40 pertemuan. Ini jelaskan sedikit dulu. Ini 40 pertemuan. Ini sudah di diskon 15%. 14.360.000 sekian. Satu kali pertemuannya sekitar 359.000 rupiah. Jadi, Meli jelaskan sedikit untuk benefitnya, Ma. Benefit di sini adalah berarti otomatis kalau seminggu ada 2 kali pertemuan, berarti ini jatuhnya sekitar 5 bulan. Oke, selama 5 bulan pertemuan nanti ada Aisyah, seminggu ada 2 kali pertemuan, ada Aisyah misalkan nih ada kendala, Miss ini kebetulan Aisyah ada kegiatan keluarga nih, ada acara keluarga, apakah kelasnya nanti bakal hangus? Tidak. Kelasnya adik Aisyah tidak akan hangus karena kita ada yang namanya libur selama 3 bulan. Maksudnya adalah selama 3 bulan ini adik Aisyah bebas milih di 5 bulan ini mau libur di hari apa. Apakah kelasnya bakal hangus? Tidak, tapi nanti akan dialihkan ke hari yang lain. Gitu. Boleh dialihkan ke hari yang lain nanti atau nanti dibekukan kelasnya nanti tetap dapat full selama 5 bulan tanpa ada yang bolong gitu untuk kelasnya. Contoh lagi misalkan Miss, ini saya sudah bayar full nih, Miss. Harganya 14 juta. Ternyata anaknya cuma belajar 2 kurikulum nih. Masih ada sisa kurikulum yang lain. Itu gimana ya, Miss ya? Apakah nanti uangnya bakal hangus? Tidak. Sisa kurikulum yang belum terselesaikan nanti akan dikembalikan uangnya berapa, nanti tinggal dipotong administrasi saja. Gitu. Nah, bedanya apa? Kalau 40 pertemuan ini adalah bisa dibilang adalah kelas untuk waktu yang singkat. Nih, ini adalah waktu yang jenjang lebih sedang dan ini adalah waktu yang lebih lama mah gitu. Karena 120 pertemuan, ini 80 pertemuan gitu. Ini Ya. mau lihat kelas lain lagi? Iya, yang langsung yang grup aja deh, yang grup. Oke, sebentar. Izin Meli untuk jelaskan Iya. yang grup dulu ya, Ma. Oke. Untuk kalian kelas grup mah, 40 pertemuannya seperti ini sudah diskonnya dan ini pertemuan, ini barnya untuk 40 pertemuannya, benefitnya sama yang Meli sampaikan tadi, untuk 40 pertemuannya, berarti tapi kalau di sini karena ini 1 kali pertemuan dalam 1 minggu, berarti sekitar 10 bulan mah, itu lebih Hmm. lama jatuhnya. Lebih lama dan ini lebih terjangkau. Jadi jatuhnya sekitar 174.000 dari yang tadi gitu. Ini di luar dari program beasiswa nanti yang bakal Meli sampaikan gitu. Di Hmm. sini mungkin Mama boleh bebas Meli izinkan untuk ada yang mau didiskusikan sama Meli, ada yang mau disaringkan sama Meli karena balik lagi tujuannya adalah karena Meli pengen bantu anak-anaknya di sini belajar dengan baik. Kalau misalkan dari orang tua ada yang perlu mungkin disaringkan sama Meli perihal masalah programnya, biar apa harganya atau apapun itu nanti selama Meli bisa bantu, insya Allah Meli bisa bantu gitu mah. Kalau dari Mama sendiri gimana mah? Nanti kita bicarakan dulu ke anaknya juga gimana ya, karena kalau sekarang deh kayaknya sih, ini perlu diomongin apa sih maksudnya perlu ngomong. Oke. Kalau sekarang belum, nanti kami ini deh. Oke, baik Ma. Tapi kalau dari Mama sendiri nih, dari benefitnya untuk programnya atau dari harganya mungkin sudah sesuai dengan ekspektasi Mama atau mungkin di atas ekspektasi Mama atau bagaimana Ma? Kalau dari Mama sendiri. Di di atas ekspektasi sih ya. Oke, Mm-mm. baik di atas ekspektasi Mama baik. Nggak apa-apa, Ma. Kita sharing-sharing aja. Karena balik lagi Iya. ya, karena orang tua kan punya pendapatnya masing-masing. Jadi kita menampung dulu nih untuk pendapat dari orang tua. Jadi bisa dibilang ini Mm-mm. adalah di atas ekspektasinya Mama. Karena balik Iya. lagi, karena ini ada sekolah internasional, Ma. Jadi Iya. ibaratnya ya memang ada harga, memang ada yang kita Iya sama betul. sama Mama gitu. Nggak apa-apa, Ma. Iya. Wajar karena Meli juga sering banget ketemu sama orang tua. Makanya Meli tanya dulu nih, apa ada kendala nih, Ma? Apakah di Mm-mm. pertemuannya kah, di harganya atau apa? Ya nggak apa-apa, kita sharing aja, Ma. Barangkali nanti insya Allah Meli Iya. bisa bantu gitu. Mm. Jadi gini, Ma. Kalau misalkan Mama dari sendiri, mungkin ini bisa Meli sarankan sama Mama gitu kan ya.
Kita ada program mah, namanya program beasiswa. Kita berikan untuk anak-anak. Jadi harganya lebih terjangkau dari yang ini gitu. Makanya kenapa Meli tanya dulu nih, orang tua nih masih ada kendala di mana? Apakah di harganya kah, dari programnya kah, dari pertemuannya atau apa? Barangkali Meli bisa bantu gitu. Jadi ini Meli mau menginformasikan, kita ada program beasiswa untuk di mana anak-anak yang niat mau belajar, serius mau belajar di sini dan harganya lebih terjangkau. Dan kalau misalkan menurut Mary insya Allah nanti mungkin lebih terjangkau dan cocok dengan mama nanti gitu. Karena sebelumnya juga Mary ketemu sama orang tua yang sama gitu dari Jawa Timur. Dan orang tuanya bilang, Miss ini biasanya anak saya bimbel 50 atau 100 ribu nih Miss gitu. Kok ini lumayan ya Miss ya gitu kan ya. Jadi makanya tadi saya informasikan nanti akan ada program beasiswa. Kita berikan ke orang tua siswa. Tapi Meli nggak bisa ngeputusin langsung mah. Caranya gimana? Miss bisa bantu dengan cara kalau Mama mau klaim program beasiswanya atau pengen dapat informasi program beasiswanya, Meli bantu caranya gimana? Silakan Mama chat di apa di CS-nya langsung, chat ke CS-nya langsung, bilang nama anaknya dulu siapa, nama anaknya siapa, ambil program matematika apa, habis itu ini siapa yang ngisi kelasnya, siapa yang ngisi kelasnya dan informasikan kalau misalkan mau pengen dapat program beasiswanya gitu. Oke, ditunggu mah. Kalau misalkan iya nanti saya dapat WA langsung dari CS-nya langsung. Kalau misalkan iya nanti saya bisa informasikan untuk biaya programnya gitu. Apa syarat beasiswa itu kan? Tadi apa tuh Itu yang saya syaratnya? sampaikan tadi mah. Karena program beasiswa ini kan khusus untuk selama anak-anak yang tutornya nanti yang ngisi kelasnya siapa? Satu itu. Kedua, untuk Ah, Miss orang tua yang Melly. ya di sini di tadi Mama di chat sama CS-nya nggak untuk gabung di Zoom-nya? Mama ada dapat chat ini nggak chat dari CS-nya yang dari awal Mama join gitu? Hmm. Eh, Maksudnya ngasih tahu Melly, apa ininya siapa ya? Nggak ada sih. Bentar. Biasanya Mama pasti ada di chat nggak sih sama CS-nya bilang kalau misalkan nanti join di Zoom ini, Oh apakah Mama iya, apakah Mama bersedia iya, untuk bergabung atau tidak gitu. iya, Biasanya iya. itu Heeh. CS-nya sih. Ah, itu nomor CS-nya mah. Oh iya, iya. Ya, Heeh. itu nomor CS-nya. Jadi nanti CS-nya bakal menghubungi saya juga menginformasikan bahwasanya Oh. oke ini ready untuk dapat informasi untuk program beasiswanya gitu. Kalau misalnya dapat emang jadi berapa itu ya Miss biasanya yang Ya sudah-sudah? itu makanya Meli mau Mama coba chat dulu baru Meli bisa informasikan ininya gitu programnya. Oh, Tapi insya Allah harganya lebih terjangkau sih mah dari yang oh ini gitu. gitu. Tapi kalau misalkan Mama Eh, mau klaim eh, mau ambil. ya, ya. Ini saya coba bicarain dulu dengan anaknya karena sebenarnya jujur ini kami lagi ngelihat beberapa kan sekarang Oh udah banyak ya. iya. Heeh, Ada heeh. yang Mantapu, ada Heeh. bintang pelajar, ada apa. Anaknya sendiri Hmm, bilang, dia kan heeh. susah ya Miss komunikasi, dia tuh minim banget, Iya. males komunikasi. Heeh. Nah jadi dia bilang sih awalnya dia malu kalau harus ada ngomong-ngomong, ya, agak susah sih maksudnya. Kalau ngomong, Iya, nggak dia apa-apa lebih Mak. seneng kayak dia lebih seneng kayak satu arah gitu loh Miss. Jadi kayak bimbel Hmm, apa sih yang konservatif ya. Ya, jadi heeh. makanya ini sih ngomongin dulu, cuma kalau kitanya pengen, ternyata anak yang ngedumel dongkol di hatinya kan Ya. gak enak juga ya. Heeh, heeh. Jadi saya mau Iya. tanya dulu ini serak gak, ini serak yang Heeh. mana kayak gitu. Dari Aisyah gimana Kita Aisyah? ada bawang. Hmm. Dari Aisyah gimana sayang? Mau ini nggak? Mau belajar sini lagi nggak? Kalau dari Mama sendiri itu pilihannya ke Aisyah lagi gitu. Kalau dari Aisyah gimana Saya sayang? balikin ke dia dulu di sini. Gimana mah? Iya saya balikin ke dia dulu, mungkin kalau sekarang ditanya sih dia belum mau nanti. Makanya saya perlu bicarain dulu, misal Mm-mm. takutnya nanti sudah minta-minta ke Atau CS-nya ini aja, anaknya. Mama Nah, Mama pengen lihat dulu pasti. nggak harganya gitu, CS-nya gitu. Nanti diinformasikan sama CS-nya gitu harganya. Tapi kalau Oh iya. dari yang ini apa? Mm-mm. Kalau yang dari Meli lihat harganya sih lebih Mm-mm. terjangkau. Kemarin itu dari orang tua siswa yang dari Jawa kemarin yang daftar di kelas Meli hari kemarin itu tuh Mm-mm. dapat nanti pertemuannya itu ada pecahan, ada yang Mm-mm. 10 pertemuan, 20 pertemuan sama 40 pertemuan. Jadi Oh, orang jadi tuanya itu pertemuannya yang dikurangi. bener banget. Jadi Mm-mm. harganya lebih terjangkau. Makanya kalau misalkan Mama Hmm. mau nanti biar bisa dapat perbandingan gitu kan ya. Karena balik lagi ini kan harga yang ada di website ya Maya untuk harga Mm-mm. programnya yang untuk kelas Mm-mm. besarnya lah bahasanya kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan Mama mau dapat program beasiswanya, maksudnya di sini adalah
kita kasih lihat Mama untuk harganya tuh lebih terjangkau dan makanya di sini untuk orang tua nanti misalkan yang sudah memutuskan mau daftar atau mau bayar selama sesi Zoom ini nanti dapat harga yang lebih terjangkau gitu gitu. Makanya nanti ada yang namanya silakan untuk discuss dulu sama adiknya Aisyah misalkan atau papanya Aisyah gitu misalkan mau discuss dulu atau ada yang mau ditanyakan silakan gitu kan. Tapi kalau misalkan Mama mau klaim untuk dapat program beasiswa ini, Meli bisa bantu nih untuk dapetin nanti kalau untuk eh 10 sama 20 pertemuannya itu mah untuk yang 10 pertemuan untuk yang kelas grupnya ini tuh sebentar Meli cek ini ya. Iya. Kalau yang biasanya orang tua siswa dapetin itu tuh di harga sebentar. Hmm, hmm, hmm. Ini mah kelasnya itu untuk 10 pertemuan itu dapatnya di 1.430.000. Iya, iya, iya. Kalau yang 20 pertemuan 2.660.000 untuk yang 40 pertemuan 4.920.000. Jadi jatuhnya lebih hemat sih Mas, sekitar 100 sekian gitu. Untuk satu Jamnya itu, pertemuan. kalau itu jamnya ngikutin berarti ya. Gimana Mas? Jamnya nanti ngikuti yang ada karena kan grup Ya, itu ya. kita memang nanti ada yang namanya apa namanya itu menginformasikan jadwalnya. Mm. Nanti misalkan Mm. jadwalnya sudah cocok dengan orang tua siswa nanti kita deal minggu depan sudah bisa langsung belajar untuk adik Aisyah gitu. Hmm. Iya, iya. Ini apa saya kalau ngechat ke Algonovanya apa, Miss? Sebentar ya, Ma. Oh Maaf, iya. lagi hujan. Saya pakai headset sebentar. Oh iya. Kurang jelas. Izin, apa sudah terdengar jelas, Ma? Ya, jelas, jelas, Miss. Oke. Maaf ya, Ma, lagi hujan soalnya. Iya, oh hujan ya. Eh, ini kalau di chat di Algonovanya, ini kenapa Meli rekomendasikan? Karena biasanya ini sangat ngebantu banget untuk orang tua siswa gitu. Caranya itu Mm. pertama, Mama chat dulu bilang, saya orang tua siswa dari Aisyah ingin klaim program Mm. beasiswa yang dari Oh, Algonova. Tutornya yang mengisi adalah Meliana gitu. oh baik. Oh iya, sudah saya chat sih, ha. Ya, nanti saya dapat informasi sih Mas dari CS-nya gitu. Oh Makanya iya. yang Mel sampaikan tadi, tujuannya adalah kenapa disuruh chat dulu. Karena kan kita klaim dulu nih Mah untuk program beasiswanya. Karena ini kan harga di website yang Mel sampaikan tadi. Harga di website ini kan nggak sudah belum termasuk yang harga yang Mel sampaikan tadi untuk 10 pertemuan, 20 pertemuan. Karena kan baik lagi ada orang tua yang cuma sekadar pengen coba 10 dulu deh, cocok nggak buat Iya. anaknya gitu. Pengen nyoba yang Mm. 20 pertemuan dulu, cocok nggak buat anaknya dulu gitu. Makanya kenapa program yang saya sampaikan ini itu hanya berlaku untuk orang tua nanti yang pengen dapat Mm. programnya plus yang mau daftar atau mau bayar selama sesi Zoom gitu. Mm. Kalau misalkan dari Mama oke dengan harga yang Meli sampaikan tadi programnya, Mm. Meli bisa bantu daftarkan untuk carikan kelas yang cocok minggu depan udah bisa langsung belajar. Oh. Namanya apa, Kak? 10 pertemuan dulu, 1,4. 1 jam. Mm. 90 menit ya? Dah Kak ya? 90 menit lebih lama mah. 90 menit. Iya. 90 menit seminggu sekali yang grup. 7 sampai 10. Waktunya apa sih bang? Waktunya di ini yang diomongin bersama karena kan ada beberapa orang. Oh, oh. Hmm. Sorry, Kak. Gimana Kak mau coba atau Kakak ada tujuan lain? Atau kakak mau coba yang lain? Atau kalau Dari kakak ini gimana? dulu? Mau coba cara Atau belajar kayak Kakak tadi ada? nggak? Gitu latihan soal, nanti ketemu sama Miss nanti yang lebih seru-seru lagi, sama teman-teman yang lebih seru. Jadi nanti lebih banyak ngobrol gitu. Nanti kita banyak latihan soal yang seru-seru, lebih yang nanti menantang lagi. Plus nanti koin-koinnya bisa terkumpul, bisa ditukar sama Robux nanti Berapa kita, orang atau kakaknya Robloxnya. KTP sudah? 7 sampai 10. Oh, itu sampai 10 ya. Kalau misalnya eh, apa kita ininya nanti, misalnya besok atau berapa hari kemudian harganya nggak segitu ya? Ya, gitu sih, Ma. Karena kan Mama lihat tadi itu website kan yang Meli bukakan tadi sama Mama gitu. Itu websitenya harganya segitu untuk kelas besarnya. Makanya tadi yang Meli sampaikan, chat ke CS, kalau misal kamu dapat kelas kecilnya mau nyoba dulu,
untuk dengan harga yang lebih terjangkau, boleh Meli bantu gitu. Langsung minggu depan nanti Meli carikan, Mah, ini informasi kelas-kelas yang ready Mah untuk adik Aisyah mau masuk di hari apa gitu. Nanti kita bantu untuk langsung masukkan kelasnya gitu. Ya ini soalnya belum belum balas sih CS-nya. Oke, coba saya lihat dulu Mah ya. CS-nya nih biasanya karena banyak nangani siswa, Iya orang tua banyak. siswa gitu, belum dapat respon. Sebentar saya lihat dulu ya, Mah. Kalau di Mantap nggak ada yang ini ya. Dia tuh rame-rame dan dia nggak akan nanggepin pertanyaan kita, Kak. Mm-mm. Kalau di sini dia menanggapi ya harusnya kayak gimana. Kayak kemarin kan kakak kan berapa ratus orang tuh. Cuma dengerin dia jelasin doang. Nah, kalau sana nggak interaktif. Kalau mau nanya-nanya, nggak. Terserah kakaknya gimana. Kalau sini interaktif bisa tanya jawab. Pas saya ngerti yang ini, tapi kalau yang kayak misalnya kayak di Mantap itu bentang aja. Itu cuma ini aja ngeliatin caranya begini memang gitu. Jadi kita memahami sendiri, ya kan? Mm-mm. Mah, ini aku udah dapet chatnya dari CS-nya. Mm-mm. Katanya boleh, Mm. bisa. Oh iya. Oke. Jadi gimana Mah? Mau dicoba berapa? 10 atau 20 dulu? Mau, mau nggak? Oh, oh. Ya udah Bismillah ya. Ya boleh dicoba yang 10 dulu deh, Miss. Oke, sebentar saya coba Mm. share dulu yang 10 kelas ya Maya. Ya, 10 kelas 10 tadi itu, pertemuan. Nah. ya 10 pertemuan itu 1.430.000. Mm-mm. Bener Mah? Mm-mm. Iya. Oke. Ini mau Meli bantu pembayaran lewat apa Mah? Bisa lewat ATM BRI, BCA, Mandiri, apa? Transfer atau Briva aja. Ada BRI? BRI. Oh, oke, BRI. Sebentar, coba Meli lihatkan dulu ya, BRI. Hmm. Mama ada ini nggak, kira-kira request misalkan di hari apa, biar nanti coba Oke. kita carikan dulu nih. Tapi Meli nggak janji dulu ya untuk di hari yang Mama Iya, requestkan itu ready. Ya. Tapi insya Allah Hmm. dari hari-hari nanti yang Meli rekomendasikan nanti insya Allah tinggal disesuaikan aja sama Mama nanti kita. Berarti kita belum tahu ya bahasa Inggrisnya belum tahu kan? Hmm. Ya, oh. Jadi, Sebentar, ya nggak apa-apa. Ini kan ya kan lihat kan di depan kan pas mm-mm. tesnya kan. Mm-mm. Ya sementara hari itu dulu bebas. Bebas ya. Iya. Hari Kita kerja maunya ya hari kerja. hari kerja. Kalau hari kerja Ini kan malam bisa gitu, bisa. benar. Iya, cuman kan ini Kita kan harus kalau dampingin. kalau dari Oh, Senin Senin Enggak ya? sampai Senin sampai Jumat itu tuh dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sorry, Oh, dari jam 2 siang sampai jam 9 udah malam. siap. Kalau yang weekdays. Kalau yang weekend itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Mm-mm. Nggak- Hmm. Mending Sabtu tapi sore kan nggak mungkin itu dia kan. Ini soalnya dia juga ada rencana ada mau les bahasa Inggris juga, cuman kan Oh, belum tahu bagus. dia nanti dapat kelas yang mana. Ya mungkin Sabtu lah, Sabtu mungkin siang atau sore. Oh, Sabtu Nanti. ya. Biar nanti Iya. Meli bisa informasikan ke CS Sabtu ya. iya. Sabtu atau Mm-mm. Minggu ya, Maya. Iya. Mm-mm. Oke. Iya, Sabtu atau Minggu ya, Kak. Mm-mm. Oke. Nanti kita lihat dulu ya Maya. Mungkin nanti akan ada rekomendasi juga kelas-kelas nanti sama Iya. ininya. Mm-mm. Berarti nanti pesertanya juga harusnya sih sama ya, yang akan masuk SMP ya, Miss Ya, ya? sama dong, Ma. Nggak akan Atau beda. gimana biasanya? Paling bedanya Iya di kan? sini kan Mm-mm. disesuaikan dengan umurnya, plus yang membedakan palingan Mm-mm. 1 atau nggak 2 tahun di atas dia, itu aja bedanya. Kita nggak jauh sampai 2 tahun, lima Oh. tahun, 3 tahun tuh nggak, paling beda 1 tahun Mm-mm. gitu. Kan biasanya ada anak yang besoknya ulang tahun, apa tahun ini ulang tahun, tahun depannya tahun ulang tahunnya tahun depan gitu, baru dia genap umur sekian gitu. Biasanya umurnya nggak jauh Iya, beda sih, iya. mah paling mentok-mentok segitulah Iya, gitu. iya, iya. PTSD Mm-mm. sebentar, Aisyah itu bulan 4, udah bentar lagi ulang tahun ya berarti ya Aisyah, 2 tahun hari ini. Aisyah.
Ini simulation untuk yang kelas grup. Grup itu oke. Umurnya saat ini 15 tahun. Izin mah berarti ini lewat BRI ya, Maya? Iya, Oke, sebentar ngelibatin dulu. Oke, ini Meli kopikan saja. Meli kirim di kolom komentar. oh iya. Ah, itu mah sudah Meli kopikan di kolom komentar. Nanti penerimanya algoritmik Global FZA ya Maya. Totalnya satu Oh juta iya. 430.000 untuk 10 pertemuan. Nanti kalau sudah nanti kirimkan saja bukti pembayarannya ke CS-nya. Oh iya. Hmm. Oh ya, Ma. Di situ kan nanti ada dua admin ya, Ma ya. Admin yang 2.500 sama yang 6.500 gitu. Nanti Mama ambilnya yang 6.500 saja ya, Ma ya. Karena ini biasanya akun yang dipakai untuk nasional sampai keluar. Jadi nanti kalau yang 2.500 lokal tuh biasanya nggak mau deh, Ma. Iya. Oh iya iya Mm, iya. mm, mm. Heeh, Untuk ini biasanya orang tua bingung, kok nggak bisa nih ya diklik nih, kok nggak bisa lanjut iya. gitu. Heeh, heeh, heeh. Kendalanya di sana biasanya, Ma. Iya. Kakak harusnya kalau emang kakak nggak mau, kakak ngomong aja nih, mumpung belum nih, gimana? Kenapa sayang? Ada Bukan, kendala? bukan. Lanjut? Oke? Jangan. Ya, kalau itu kan tadi pelajarannya itu sama kayak kata Oke. nanti mau masuk stan mau apa. Nanti belajar ya, kita belajar lagi, latihan soal lagi. Nanti koinnya kita kumpul-kumpulin lagi nanti. Semakin banyak Nanti koin nanti. tutornya Miss Miss Meli apa yang lain? Nanti tutornya nanti bisa Miss Meli, bisa nanti tutornya yang lain mah gitu. Oh Kenapa? gitu. Karena nanti kan adik juga pengen dong dapat nanti yang dapat udah latih anak-anak yang sudah ikut kompetisi nasional internasional gitu mah gitu. Biar nanti pemahamannya lagi makin naik gitu untuk adik Aisyah nanti gitu. Ini sudah masuk nih mah. Terima kasih telah melakukan Iya, pembayaran. Sebentar saya cek dulu untuk akunnya adik Aisyah. Sebentar. Oke. Oke mah, sudah masuk nih mah. 1.430.000 untuk adik Aisyah 10 pertemuan. Jadi adik Aisyah ini nanti temennya 7 sampai 10 anak. Nanti akan diinformasikan sama kakak CS-nya kapan mulai jamnya nanti dan apa harinya seperti apa. Nanti by request-nya adalah kalau bisa di hari Sabtu atau Minggu ya Maya. Bener? iya. Oke, Mm-mm. antara Sabtu atau nggak Minggu nanti kita carikan kelasnya yang ready. Insya Allah minggu depan nanti kita carikan. Semoga minggu depan bisa langsung belajar untuk ada Aisyah. Oke, ada Iya. Aisyah boleh Miss ini dulu izin foto dulu sama ada Aisyah sama Mama sebagai bukti kita sudah melakukan kelas untuk hari ini. Kita boleh ya sayang ya? Oke, biar nanti tinggal ready ketemu sama teman-teman yang lain. Oke, satu, dua, tiga. Oke, makasih ada Aisyah sama Mama.
Iya, Bismillah, makasih ya, Mi. semoga apa yang Miss sampaikan bisa Hmm. bermanfaat untuk adik Aisyah, untuk kelas-kelasnya nanti. Adik Aisyah nanti sudah matang persiapan untuk masuk SMP-nya, dan yang Hmm. pasti nanti ketemu sama teman-teman atau guru-guru yang nanti yang pasti baik dan sayang sama adik Aisyah juga nanti untuk perkembangan adik Aisyah. Oke sayang? Amin. Oke, sampai jumpa nanti untuk informasinya kelasnya kapan dimulai nanti akan dikabarkan kembali, Ma. Kalau gitu sekian dari Meli. Hmm. Salam sama ayah, keluarga di sana juga. Semoga bisa bermanfaat apa yang Meli sampaikan. Sekian dari Meli, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye Adik Aisyah. See you Waalaikumsalam. next Makasih ya, time. Ya, Miss. sama-sama. Ya.